Ini yang cukup mengejutkan ya. Di tengah masyarakat masih terfokus pada Ketua Umum Golkar mundur, tiba-tiba ada kejutan. Di tengah-tengah Pak Airlangga mundur dari Ketua Umum Golkar. Di sini juga cukup mengejutkan, yaitu PT UN menangkan Anwar Usman batalkan SK jabatan Ketua MK Suhartoyo. Nah, semua pasti berpikir, wah, apakah Anwar Usman akan menjadi Ketua MK lagi? Ya, kalau kita ketahui pada saat yang lalu, yaitu putusan Anwar Usman yang memutuskan usia minimum Capres dan Cawapres pada waktu lalu, itu banyak pelanggaran kode etik yang terjadi, dan akhirnya MK memutuskan Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK. Nah, Anwar Usman pun tidak terima dengan pencopotan tersebut dan bahkan juga mengadukan ke PT UN soal SK jabatan Ketua MK Suhartoyo. Nah, kemungkinan setelah Pak Suhartoyo dinyatakan batal menjadi Ketua MK, apakah Anwar Usman akan menjabat sebagai Ketua MK? Ya, kita lihat saja yang terjadi ya. Nah, saya sangat terheran-heran sekali ya. Bayangkan Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK dan diganti oleh Pak Suhartoyo. Itu bahkan juga tidak terima. Apalagi masyarakat seperti kita. Tiba-tiba ada putusan MK yang sangat mengejutkan sekali. Di tengah-tengah mau pendaftaran di KPU, Capres Cawapres, tiba-tiba ada putusan MK. Masyarakat juga banyak yang tidak terima dengan putusan tersebut, tetapi ya sudahlah, masyarakat menerima saja. Tetapi dengan diputuskannya MK dan dicopotnya Anwar Usman dan diganti oleh Pak Suhartoyo, di sini Anwar Usman saja tidak terima ya. Menurut saya sangat lucu sekali ya. Nah, di sini dikomentari oleh Guntur Romli, baru lagi nih Anwar Usman adik ipar Jokowi dan paman Gibran menang di pengadilan. MK dan MA udah jebol, apalagi cuma PT UN. Ya, masuk akal sekali. MK MA, bayangkan loh, bayangkan lembaga tertinggi MK, Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjaga konstitusi, tetapi juga ya Anda tahu sendiri MA, Mahkamah Agung, tiba-tiba putusannya juga sangat membingungkan sekali. Tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat, kenapa harus saat ini mendekati Pilpres? Pada waktu lalu ada putusan MK dan mendekati Pilkada ada putusan MA yang setidaknya memberikan karpet merah kepada anak dari Presiden Joko Widodo. Tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Tetapi juga pada saat lalu Gibran juga menang, berarti masyarakat juga menginginkan Gibran memimpin menjadi wakil dari Pak Prabowo Gibran, dan sedangkan besok ketika Kaisang bisa memenangkan, ya berarti masyarakat memang memilih Kaisang. Ya, memang begitulah kemungkinan ya perpolitikan di Indonesia ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. PT UN kabulkan gugatan Anwar Usman, SK pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK tidak sah. Nah, seharusnya kan yang digugat itu misalnya yaitu dari putusan MK pada saat lalu Anwar Usman dan juga melanggar kode etik dan lain sebagainya akhirnya dicopot. Seharusnya ada juga lah gugatan yang setidaknya pengangkatan atau pendaftaran Gibran di KPU tidak sah. Seharusnya juga ada ya demikian ya, sehingga apa yang dilakukan besok untuk berikutnya putusan MK itu harus benar-benar telah melewati prosedur-prosedur yang ditetapkan. Bayangkan melanggar kode etik tapi putusannya sah. Menurut saya juga sangat wow sekali ya. Nah, dari sini dikomentari oleh Jaya Nugraha, akibat khawatir nasibnya sama seperti kolonial jadi perlu penguatan di adik ipar. Wah, bisa saja itu Anwar Usman menjadi Ketua MK lagi. Memang orang baik, apalagi sebagai presiden, luar biasa pengaruhnya. Dimana-mana bro, hujat terus supaya makin stres di kau. Sepertinya di semua lini telah dikuasai Pak Lurah. PT UN mah kecil, tekan sedikit saja ciut itu hakim. MK, MA saja bisa diatur sesuai selera, apalagi PT UN. Waduh, bangsa mau jadi apa ini? Semoga setelah PS dilantik, dia dengan pengganti hakim-hakim MK termasuk si paman, harkat dan martabat dipulihkan sebagai ipar presiden. Dinasti politik semakin menyala abangku. Ya, seperti itulah. Tetapi memang pendidikan politik itu ya kemungkinan harus ditanamkan sejak dini ya, atau mulai dari SMP, SMA. Ya, seharusnya memang seperti itu. Tata negaraan itu seharusnya dimulai dari sejak dini ya. Nah, dari sini bahkan pada saat lalu kita sudah dikejutkan dengan secara tiba-tiba Ketua Umum Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum. Bayangkan, menurut saya juga dari kiprah Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar juga tidak kaleng-kaleng. Terbukti pada pileg yang lalu, pada pilpres yang lalu, membuat suara Golkar ya
menjadi di urutan nomor 2 dan bahkan juga naiknya sangat signifikan dan perolehan kursi di DPR RI juga sangat banyak sekali. Tetapi tiba-tiba mundur. Itu juga ada apa semua ini ya? Skenario apa yang akan terjadi besok ya menjelang Pilkada 2024? Bahkan juga dikomentari oleh Steven Yusuf Hamka, saya mundur dari kepengurusan Golkar dan pencalonan Pilkada. Politik terlalu keras dan kasar, tidak pantas dengan karakter saya. Nah, bahkan juga setelah Pak Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum, bahkan disusul dengan Pak Yusuf Hamka karena mundur dengan alasan politik terlalu keras dan kasar, tidak pantas dengan karakter saya. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Yusuf Hamka sebut politik saat ini keras, sekarang sudah nggak tahu malu. Wow, apakah demikian? Lemah, mosok kalah sama ya orang baik dan jujur pasti tersingkir dari dunia politik. Tapi kalau semua orang baik dan jujur menyerah dan keluar dari politik, mau jadi apa Indonesia ke depan? Menolak lupa karakter Yusuf Hamka yang selalu stand out. Kalau enggak ya bilang enggak, gamblang aja tanpa ada yang tutup-tutupi. Merasa difitnah, Yusuf Hamka akan laporkan 2 anak buah Sri Mulyani. Nah gitu, mending bantu rakyat, buka labker bisnis-bisnis saja. Ini baru gentleman, gak kayak si Ono yang cuma berlindung di ketiak. Ya seperti itulah, menurut saya juga sangat masuk akal sekali ya respon dari netizen-netizen ketika orang baik mundur dari perpolitikan dan perpolitik dikuasai oleh orang-orang yang seperti itu. Akan jadi apa negeri ini ya? Menurut saya juga harus ada setidaknya besok orang-orang yang jujur, anti korupsi dan lain sebagainya masuk di pemerintahan lah, sehingga bisa memperbaiki semua ini. Dan saya juga berharap lah pada pemimpin yang baru, khususnya Pak Prabowo Gibran, bisa membenahi ya semua inilah. Terlihat perpolitikan saat ini sangat bau sekali. Kalau kita lihat pada perusahaan BUMN saat ini beritanya rugi, hutang dan lain sebagainya, dan bahkan juga mulai dari perundang-undangan yang seenaknya diatur-atur dan lain sebagainya. Menurut saya harus dibenahi lah sehingga tidak terjadi di keesokan harinya. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa beritanya di sini. Apakah Anwar Usman besok akan menjadi ketua MK lagi? Pengadilan Tinggi Tata Usaha mengabulkan gugatan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Keputusan MK mengangkat Soehartoyo sebagai ketua MK tidak sah, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 hingga 2028. Tulis putusan PT UN Jakarta pada 13 Agustus. PT UN meminta MK menyabut SK pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua MK. Selain itu, PT UN mengabulkan permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi seperti pemula. Namun PT UN tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali menjabat ketua MK, menyatakan tidak menerima permohonan penggugat untuk dipulihkan dan dikembalikan kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 hingga 2028 seperti semula. Nah, kalau kita melihat berita dari sini ya, artinya Anwar Usman itu tidak bisa dikembalikan sebagai ketua MK, dan bahkan juga dari permohonan Anwar Usman untuk mengembalikan harkat dan martabatnya di situ juga ditolak oleh Hakim MK karena pada saat lalu juga secara sah dan meyakinkan Anwar Usman melanggar kode etik berat pada waktu lalu. Ya, saya berharaplah pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.